Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu mendapat hidayah dari Allah dan mampu melaksanakan hidayah-hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni terkait pertanyaan sahabat kita Mukiono terkait pengertian tiga istilah syariat, ma'rifat, dan hakikat. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya seseorang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka tidak boleh memilah-milah ketiga istilah ini. Ketiga istilah kita taruh dulu ma'rifat. Ketiga istilah syariat, toreko, dan hakikat ini harus berjalan beriringan, tidak boleh meniadakan salah satunya. Dalam arti kemarin Kiai Musonif menjelaskan hakikat tanpa dibarengi syariat, ya, itu tidak boleh, maka batil, sesat. Sebaliknya syariat tanpa hakikat maka termasuk kategori atilah, kosong, ya, wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya amal kita seakan-akan tidak ada nantinya, ya. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan oleh Kiai Musonif bahwasanya syariat itu adalah segala hal yang diperintah oleh Allah dan juga segala hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian torekoh, yakni istilahnya adalah pengertiannya menjalankan apa yang diperintah setelah tahu apa yang diperintah Allah, setelah tahu apa yang dilarang oleh Allah, maka kita jalankan apa yang diperintah oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah torekoh. Kemudian hakikat adalah ketika kita beramal, melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, maka harus ada pemahaman dalam diri kita, pemikiran di dalam diri kita bahwasanya setiap segala sesuatu amal, perbuatan kita, perbuatan manusia, perbuatan orang lain, itu adalah dari Allah pada hakikatnya, sejatinya, ya. Jadi intinya adalah tidak ada di dalam hal diri kita kecuali kasab, ya. Kasab itu adalah usaha kita, kemauan kita untuk melakukan hal apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dijauhi Allah kita jauhi. Ada kasab di situ, tapi semuanya hakikatnya adalah Allah. Tangan, tubuh kita untuk beribadah, semuanya tangan, mata, telinga, kemudian lisan untuk mengaji, semuanya adalah diberi oleh Allah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan di sini terkait penjelasan syariat, toreko, dan hakikat. Nanti akan terakhir kita akan bahas tentang ma'rifat. Pada dasarnya nanti ini ma'rifat ini adalah buah dari ketika orang sudah menjalankan ketiganya ini. Kiai Musonif di sini melanjutkan dalam namanya fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun darun kola. Syariat di sini diperumpakan oleh Kiai Musonif kasafinah, seperti perahu. Watorikoh, dan kemudian torikoh ini diibaratkan kalbahri, seperti lautan. Sumal hakikoh, kemudian hakikat ini diibaratkan seperti darun kola, yakni darun, mutiara di tengah lautan yang sangat berharga. Kemudian di sini Kiai Musonif menyebutkan suru'un fi bayani ma masalal qaum as-salasata bihi. Fa mathalu asy-syari'ata bis-safinati fi annaha sababun fil wusuli ila maqsad wat tariqah bil bahri. Oke. Sampai sini dulu. Kemudian di sini setelah kaum di penjelasan sebelumnya, di video sebelumnya, bahwasanya sebagian kaum sudah menjelaskan dari ketiga istilah syariat, toreko, dan hakikat. Kemudian kaum
atau para ulama memisalkan atau merumpamakan lagi syariat ini seperti perahu. Fi annaha, kenapa kok diibaratkan seperti perahu? Fi annaha sababun fil usul ila maqsad, karena perahu ini adalah menjadi sebab sampainya seseorang kepada tempat yang dituju. Wa tariqah, kemudian wa tariqatu bil bahri, kemudian istilah tariqat digambarkan seperti lautan. Fi annaha mahalul lil maqsad, karena lautan ini adalah tempat yang dituju. Wal haqiqatu, dan hakikat bidurri diperumpamakan seperti mutiara fil intifa wal ulu, di dalam kemanfaatannya dan juga keberhargaannya. Kemudian maka di sini dijelaskan setelah merumpamakan syariat sebagai perahu, kemudian tarekat diperumpamakan sebagai lautan yang luas, kemudian hakikat adalah mutiara yang berada di dalam laut itu sendiri. Fala yasilu, maka tidak sampai asyahsu seseorang lil haqiqah, kepada hakikat, allati hiya ad-dar, yang mana diibaratkan sebagai mutiara, illa, kecuali ba'da wusulihi lil bahri, ya, kecuali orang ini sampai dulu ke lautan, ya. Jadi nggak sampai orang ini kepada mutiara yang diberi maksud itu hakikat kalau tidak sampai dulu ke laut. Alladhi huwa mahalluhu, yang mana lautan ini adalah tempat dari mutiara itu sendiri. Kemudian walayasilu, ya, walayasilu, dan juga tidak sampai seseorang itu lahu ke lautan illa bil safinati, kecuali dengan menggunakan perahu. Seseorang mau ke tengah laut tapi tidak memakai perahu, ya kan tidak sampai, ya, maka harus pakai perahu. Nah, ini jadi ibaratnya seperti itu. Jadi syariat ini adalah perahu, torekoh itu adalah lautan, kemudian hakikat itu adalah mutiara, ya. Jadi seseorang yang menginginkan dia berada di tingkatan hakikat sudah, maka harus melewati dua item perumpamaan itu tadi, yakni harus melalui syariah, torekoh juga. Tidak pas moro-moro hakikat, moro-moro torekoh, syariatnya ditinggal, tidak bisa. Harus syariat dulu, kemudian torekoh, jalankan syariat itu, kemudian maka dia akan sampai kepada makom hakikat, yakni yang diperumpamakan oleh di sini sebagai mutiara yang berada di lautan. Seseorang tidak sampai kepada laut, ya, ketika dia tidak menggunakan safinah. Kemudian wa matsala ba'duhum, kemudian sebagian dari ulama ada yang memperumpamakan asal satu dari istilah ketiganya ini, syariat, thariqat, dan hakikat, bil juzi, ya, perumpamaan kelapa. Fa syariatu, adapun istilah syariat ini diperumpamakan kal qasri, ya, kulit kelapa. Kemudian wa thariqah, sedangkan thariqah diibaratkan di sini sebagai kalubi, ya, sebagai santannya. Nah, wal haqiqah, kemudian hakikat itu diibaratkan duhni, seperti minyak. Nah, jadi kelapa itu diibaratkan tiga komponen syariat, thariqat, hakikat. Syariat diibaratkan sebagai kulit kelapa, kemudian thariqah diibaratkan seperti santan, kemudian hakikat diibaratkan seperti minyak yang dihasilkan dari santan itu sendiri. Fala yatawassalu, maka tidak akan sampai seseorang diduhni terhadap minyak, ya, illa ba'dal wusuli lillubi, kecuali orang ini sampai dulu ke santan, ya. Jadi orang mau buat minyak ya harus melewati santan dulu, itu loh. Santan itu diolah jadi minyak nanti. Tapi kalau semuanya maunya langsung minyak tanpa mengolah santan, ya tidak bisa. Harus melewati santan dulu, proses santan dulu. Kemudian wala yatawassalu, dan juga tidak akan sampai seseorang itu lahu kepada santannya kelapa itu yang akan dibuat minyak itu tadi, illa ba'dal wusul
lil qasri, ya, kecuali orang ini sampai dulu, ya, ke kulit kelapa, dikupas dulu kelapanya itu, maka akan membuahkan santan. Kemudian santan itu diolah akan menjadi minyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini diibaratkan oleh para ulama seperti itu. Diibarat yang pertama tadi diibaratkan seperti perahu, lautan, dan mutiara. Perahunya ada syariat, lautan itu adalah torekot, dan mutiara itu adalah hakikat. Kemudian perumpamaan yang kedua diibaratkan kelapa. Syariat itu kulit kelapa, kemudian torekoh itu adalah santannya, kemudian hakikat itu adalah minyak yang dihasilkan atau yang setelah pengolahan dari santan itu sendiri. Jadi seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, sedangkan istilah yang disinggung oleh sahabat kita Mugio ini adalah makrifat. Toreko udah disinggung ya. Nah, makrifat itu apa? Di sini dijelaskan bahwasanya yakni anal haqiqata hiya wusulus salik lil maqsud wa huwa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa musyahadatu nuril tajalli. Ya. Qala al-Ghazali at-tajalli huwa ma yankasifu lil qalbi min arwahil ghaib wa yahtamilu anna yurada bitajalli huna mutajalli wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi makrifat ini adalah buah. Ya, jadi makrifat ini adalah buah. Ketika orang ini sudah berada menjalankan ketiga, bukan tingkatan ini ya, menjalankan ketiganya ini, maka dia akan makrifat. Makrifat di sini apa? Maka dia akan memiliki ilmu mukhasyafah. Mukhasyafah ini semuanya terbuka, ya. Hatinya itu terbuka ketika melihat segala sesuatu, itu hatinya terbuka dari segala cahaya-cahaya yang gaib. Jadi terbuka, seakan-akan bisa melihat Allah biqalbihi, ya, dengan hatinya, tidak lagi bimuraqatil qalbi, ya, tapi dengan biqalbihi, ya. Ini kalau dalam kitab Kasyifatus saja masuk kategori ini, orangnya adalah iman ayan. Jadi melihat ma'rifatullah biqalbihi, melihat Allah, mengetahui Allah atau memahami Allah biqalbihi, dengan hatinya, ya. Jadi tidak lagi bimuraqatil qalbi. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat, ya. Jadi orang yang sudah ma'rifat ini memiliki kelebihan, ya. Jadi segala sesuatu hal yang terjadi di sekitar yang ahli ma'rifat atau al-arif billah, kalau dalam bahasa gelar para ulama-ulama terdahulu, maka semua hal yang terjadi di sekitarnya atau yang terjadi di dirinya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada andil manusia di situ, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa lo? Kok gak ada kasab berarti di situ? Karena kasab itu, keinginan itu muncul dari benak kita, hati kita. Hati dan benak kita itu siapa yang buat? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah kembali kepada Allah pada hakikatnya. Nah, inilah orang-orang yang juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa termasuk orang-orang yang dikaruniai, yang diberi oleh Allah kemuliaan atau kelebihan ilmu mukasyafah, kan, tapi syaratnya itu tadi, kita melakukan ketiga-tiganya. Syariat dilakukan, kemudian torekoh, jalankan syariat itu sendiri, kemudian ketika menjalankan syariat jangan lupa hakikat juga. Jangan sampai meniadakan salah satu dari tiga komponen syariat, torekoh, dan hakikat, sehingga kita tidak sesat nantinya kalau kita tidak meniadakan. Tapi kalau meniadakan salah satu itu, ya kita akan sesat, gitu loh, ya. Tapi susahnya kalau sesat sadar tidak masalah, sesat dan tidak sadar, nah ini bermasalah betul. Ini sudah sesat tidak sadar lagi. Nah ini kan dalam kitab itu disebut jahlul murakkab, ini bodoh yang bertikel-tikel, ya, bertumpuk-tumpuk seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita selamat di dalam beragama ini, sehingga kita nanti mendapat karunia Allah, yakni berupa surganya dan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.